Kita memiliki 6 guru besar. Yang fresh graduate dari S2 langsung ke S3 itu juga bisa. Kerjasama kan mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa dari institusi yang mengirim. Kita sediakan satu ruangan belajar mandiri. Ya, jadi satu mahasiswa bisa dapat satu meja untuk belajar mandiri. Memang itu syaratnya. Ciri khususnya kita itu adalah penggunaan IT. Ya, sehingga kita menyediakan satu ruangan laboratorium komputer untuk pengolahan data dalam rangka menggunakan IT, evaluasi, dan penilaian. GC Radio, your easy listening station. Halo GC People, ketemu lagi bersama saya Mufti Al-Farabi di program Bincang Udesa. Universitas Negeri Surabaya terus berinovasi dan bukan hanya di program studi S1, tapi juga di program studi pasca sarjana. Dan hari ini saya akan berbincang bersama program studi baru yang ada di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya, yaitu program studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Seperti apa sih program studi S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan ini? Kita akan mengenal lebih dekat bersama 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama, Wakil Direktur Bidang 1 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya, Bapak Dr. Harmanto SPD MPD. Pak Harmanto, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semangat selalu Pak ya? Oh selalu. Baik, selanjutnya di samping Pak Harmanto ada Ketua Tim Task Force Program Studi PEP ya, Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, ada Profesor Dr. Suparji SPD MPD. Prof Suparji, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat juga. Sehat. Semangat selalu ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Dan di samping Prof Suparji ada anggota Tim Task Force Program Studi PEP, Bapak Dr. Tri Rianto SPD MT. Pak Tri, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat Terus, juga. Luar biasa. Ya, Baik, luar kita akan biasa. mengenal seperti apa program studi S3 PEP atau Penelitian dan Evaluasi Pendidikan yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa UNESA terus berinovasi dan terus membuka beberapa program studi. Dan ini tidak berlaku di program studi S1 saja, tapi juga di program studi pasca sarjana. Dan di program studi S3 PEP atau Penelitian dan Evaluasi Pendidikan ini, apa yang melatar belakangi UNESA untuk membuka prodi ini? Saya ke Pak Harmanto, silakan. Oke. PEP ini lahir untuk menjawab tantangan dan perkembangan teknologi, khususnya ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang sudah berkembang luar biasa sehingga memerlukan terobosan baru terutama di dalam penelitian dan evaluasi pendidikan. Khususnya bagaimana melakukan evaluasi-evaluasi yang berbasis pada teknologi informasi. Selama ini kan evaluasi-evaluasi masih dilakukan seperti halnya yang terbiasa-biasa saja. Nah, lahirnya S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan ini adalah bagaimana melakukan penilaian yang berbasis pada teknologi informasi. Yang kedua, UNESA sebagai perguruan tinggi migrasi dari BLU ke PTNBH tentu saja ingin berinovasi di dalam pendirian program studi baru yang memang diperlukan di masyarakat. Salah satunya adalah tentu S3 PEP. Itu. Untuk para calon mahasiswa yang notabene pasti harus menempuh pendidikan S1 dan S2 dulu, baru bisa menempuh pendidikan S3. Nah, untuk para calon mahasiswa baru, latar pendidikan atau prodi sebelumnya ketika ingin menempuh pendidikan di S3 PEP ini apa, Pak? Oke, S3 PEP ini bisa multi entry, jadi bisa berbasis pada S1, S2-nya itu adalah pendidikan. Tetapi kalau misalnya S1, S2-nya non kependidikan, maka bisa mengambil mata kuliah matrikulasi, mata kuliah dasar agar mereka bisa langsung tune in di dalam mata kuliah di S3 PEP. Jadi tetap aja bisa, sehingga ini disebut dengan multi entry karena ini sifatnya adalah multidisiplin ya, sehingga S2 dari murni
prodi murni pun bisa masuk ke S3 PEP. Tapi memang untuk yang linear adalah teman-teman dari program studi kependidikan begitu ya Pak? Betul. Yang tidak linear tetap bisa, tetapi nanti ada beberapa mata kuliah matrikulasi sebelum mereka itu masuk ke S3 PEP. Nah, untuk program studi S3 PEP ini yang baru akan dibuka tahun ini, begitu? Ya, hari ini bisa dicek di PD Dikti bahwa secara resmi PEP sudah mempunyai dasar hukum yang kuat karena sudah masuk di pangkalan data pendidikan tinggi sudah ada, sehingga kita akan menerima mahasiswa untuk angkatan pertama pada semester gasal 2024-2025. Wah, ini untuk teman-teman lulusan S2-nya yang linear boleh, yang pendidikan ataupun yang murni ya, bisa untuk melanjutkan studi dan ya mungkin bisa menjadi salah satu pilihan untuk melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Negeri Surabaya di program studi PEP, penelitian dan evaluasi pendidikan. Nah, untuk kuota di angkatan pertama ini berapa Pak Har? Untuk kuota itu kita ada 2 jalur, yaitu jalur reguler dan jalur kerjasama. Masing-masing kita hanya bisa membatasi untuk satu kelas itu maksimal 15. Jadi karena ini doktor sehingga kalau mahasiswanya terlalu banyak itu juga agak sulit untuk mencapai hasil yang maksimal ya. Dengan adanya 15 ini pelayanan kemudian empowering mahasiswa untuk menggali pengetahuan itu menjadi lebih baik. Berarti di angkatan pertama tahun 2024-2025 PEP akan menerima 15 mahasiswa 15 begitu ya? di jalur reguler dan 15 di jalur kerjasama. Ya. Nah, untuk syarat khusus atau yang lebih spesifik untuk dapat diterima sebagai mahasiswa S3 PEP, apakah teman-teman S2 ini harus mungkin karena kan kalau kuliah S3 itu sepengetahuan saya beliau-beliau sudah berkarir terlebih dahulu, kemudian melanjutkan studi di S3. Apakah itu juga menjadi salah satu persyaratan untuk bisa berkuliah di program studi S3 PEP UNESA ini? Tidak, kalau meskipun nanti yang fresh graduate dari S2 langsung ke S3 itu juga bisa. Kenapa? Karena ini saya kira paradigma sudah bergeser bahwa S3 itu kalau zaman dulu itu mesti orang-orang tua di atas 40 gitu kan baru S3. Sekarang pun bisa dari fresh graduate bisa langsung ke S3. Nah, namun bagi para peminat yang sudah bekerja, kemudian jadi dosen, kemudian masih ingin tetap melakukan tridharma perguruan tinggi misalnya, atau dari masih bekerja, maka bisa mengambil jalur di yang kelas kerjasama. Karena kalau yang kelas kerjasama nanti mungkin perkuliahannya bisa diatur. Saya kira itu. Secara umum terkait program studi PEP UNESA seperti itu teman-teman ya, GC People yang ada di rumah. Jadi untuk fresh graduate pun bisa ya. Tidak harus menunggu teman-teman mungkin bisa menjadi dosen atau apa, tapi fresh graduate setelah lulus dari program S2, teman-teman bisa langsung melanjutkan program studi S3 ini di Universitas Negeri Surabaya. Saya bergeser ke Pak Tri terkait ya prodi penelitian dan evaluasi pendidikan. Nah, untuk yang dipelajari di prodi ini apa saja Pak? Ya, jadi yang sesuai dengan prodi ya. Jadi program studi S3 penelitian dan evaluasi pendidikan. Jadi yang dipelajari tentang tentang evaluasi ya pendidikan, kemudian tentang metode penelitian, kemudian yang baru dari kita itu yang kekhususan kita lah itu ada psikometrika ada psikometrika komputasi itu yang baru itu terkait dengan perkembangan iptek gitu ya. Jadi informasi dan komunikasi khususnya sekarang itu kan dunianya sudah digital ya. Jadi kita mengikuti perkembangan itu. Kalau dulu itu paper dan pensil test, sekarang kan sudah ada online, ada offline. Itu ditambah sekarang itu.
ya, ada misalnya virtual lab ya, virtual lab assessment dan seterusnya. Nah itu keahlian kita nanti di kekhususan kita nanti di sana kira-kira itu. Jadi yang tidak ada di perguruan tinggi sebelumnya itu. Berarti itu yang menjadi keunggulan dan pembeda juga begitu ya Pak? Juga dari pengelola PEP yang lain. Gitu. Jadi keunggulan dan pembeda yang berbeda. PEP ada di UNESA yang sudah disampaikan oleh Pak Tri tadi. Nah kemudian untuk jumlah SKS dari mahasiswa masuk sampai dengan lulus menjadi doktor, dokter begitu. Jadi sesuai dengan ini ya Pak, aturan-aturan yang ada, kita itu SKS total 54 SKS. Ya, jadi 32 kemudian tambah 22 SKS jadi 54 SKS sampai dia tuh lulus gitu ya, 54. Ya, jadi kira-kira untuk dapat menempuh studi 54 SKS itu bisa ditempuh berapa tahun Pak Tri? Itu kalau di struktur kita itu ya kira-kira 6 semester lah. 6 semester. 6 semester. Berarti sekitar 3 tahun begitu ya. Lah, gitu ya. 3 tahun bisa lulus. Ya, bisa lulus itu. Jadi doktor dari program studi penelitian dan evaluasi pendidikan ini ya. Dan untuk ini yang menarik juga yang perlu teman-teman ketahui juga untuk pembiayaan atau biaya studi di program studi S3 PEP. Saya ke Prof. Suparji, silakan. Monggo. Begini Mas, jadi kalau untuk biaya kita itu seperti sampaikan Pak Wadir tadi kita punya 2 kelas. Jadi ada 2 jalur ya, 2 jalur yaitu kelas reguler dan kelas kerjasama. Untuk kelas reguler itu tahun pertama sampai tahun ketiga itu UKT-nya 10 juta. Untuk kelas kerjasama itu 12 juta. Tapi kemudian semester 7-8 turun 50%. 9-10 naik lagi 25%. Nanti semester 10 sampai 14 kembali lagi pada posisi awal, yaitu kelas reguler 10 juta, kelas kerjasama 12 juta. Dengan harapan bahwa pada semester awal ini ya full, nanti kalau sudah semester 7 itu kan mungkin tinggal beberapa mata kuliah atau sudah lulus gitu, beberapa mata kuliah maka SPP-nya tinggal 50%. Gitu kira-kira. Berarti 6 semester 10 juta normal gitu ya untuk reguler dan 12 juta untuk kerjasama. Kerjasama betul. Semester 7-8-nya itu turun 50%. Nanti 9-10-nya naik lagi 25%. Nanti semester akhir itu full lagi gitu. Gitu. Dalam rangka Mas, memacu biar cepat lulus saja. Iya. Biar gak lama-lama gitu. Biar lama-lama pendidikannya gitu ya Prof ya. Olah nggak pakai lamanya. Baik, kemudian di program studi PEP ini apakah juga ada program beasiswa begitu yang bisa didapatkan oleh teman-teman calon mahasiswa baru? Nah, untuk beasiswa dari LPDP, dari BPI, dari pemerintah itu kan syaratnya memang akreditasinya harus A. Nah, kita belum bisa untuk mendapatkan itu. Tetapi kalau kita di kelas kerjasama kan mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa dari institusi yang mengirim. Ya seperti kita misalkan yang lalu itu dari Perhubungan, dari Poltek Bank, dari mana itu mendapatkan beasiswa dari sana. Tapi untuk mendapatkan dari beasiswa dari pemerintah, baik LPDP, BPI atau yang lain itu belum bisa karena kita akreditasinya masih minimal karena memang prodi baru gitu ya. Itu kira-kira. Siap. Selanjutnya terkait sumber daya manusia yang ada di balik layar S3 PEP. Ini seperti apa? Saya ke Pak Tri ya. Silakan. Jadi kita memiliki di PEP itu banyak dulu ya. Jadi kita memiliki 6 guru besar. Ya 6 guru besar, kemudian ada 4 doktor. Saya kira itu mencukupi ya syarat ya pendirian prodi untuk syarat pelaksanaan proses PPM itu saya kira sangat mencukupi. Termasuk yang di samping saya ini juga salah satu guru besar bidang PEP itu. PEP. Ya, alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Jadi nanti teman-teman yang berkuliah di program studi PEP bertemu dengan Prof. Suparji, bertemu dengan Pak Tri gitu ya. Oke. Selanjutnya metode perkuliahan Pak Tri. Jadi walaupun masih mau dibuka di semester satunya itu di tahun 2024-2025. Nah, untuk gambaran perkuliahannya nanti seperti apa? Apakah bisa dilaksanakan fleksibel karena biasanya kalau menempuh pendidikan doktor itu nyambi-nyambi atau ngajar di mana gitu. Jadi betul memang jadi kalau mahasiswa S3 itu memang rata-rata mereka sudah bekerja ya, sudah exit di pekerjaannya. Kemudian bagaimana metodenya gitu perkuliahan gitu ya. Kita gunakan hybrid itu ya. Jadi ya ada luring, ada daring gitu ya.
Tentunya ya di dalam proses pembelajaran itu kita model-model pembelajarannya menggunakan problem based learning, project itu selalu kita menggunakan hal seperti itu. Ya. Itu biasalah di kita itu di S3 itu seperti itu tingkatannya. Ya. Jadi saya memang kira bisa fleksibel iya, begitu bisa ya. fleksibel sesuai dengan kebutuhan mahasiswa lah. Ya. Nah, kondisi mahasiswa. Baik, untuk kalau terkait perkuliahannya sudah terjawab ya. Bisa dilaksanakan secara daring maupun luring, jadi hybrid begitu. Nah, untuk lokasi perkuliahannya, barangkali teman-teman yang belum mengetahui tentang UNESA karena gedungnya baru-baru bagus-bagus gitu ya. Nah, itu untuk pelaksanaan perkuliahan secara luring itu menempati gedung yang mana begitu, Pak Tri? Alhamdulillah ya kalau gini kita kan sudah belum 1 bulan di sini ya. Gedung baru ini kita dapat lantai 1 dan lantai 2. Alhamdulillah kemudian lantai 9 itu ada lantai 7 ya. Itu ada auditorium untuk ujian terbuka itu sangat menginspirasi karena gedungnya baru, itu sangat memotivasi dan nyaman gitu loh. Monggo silakan masuk ke PEP gedungnya baru gitu ya. Memotivasi, sangat memotivasi gitu. Gedung baru di kampus Lidah Wetan begitu ya. Iya. Di kampus Lidah Wetan, tepatnya gedung putih di belakangnya Gor Basket Internasional gitu ya. Baik, kalau dari jalan raya kelihatan. Ada satu ciri gedung nih Mas, yaitu gedung bantuan SBSN. Gedung bantuan SBSN. Di depan ada tulisannya ya, Bang? Ada proyek SBSN itu. Proyek SBSN. Proyek SBSN. Gedung putih di belakangnya Gor Basket Internasional. Di sebelahnya Sawung Galing gitu ya. Baik, kemudian beberapa fasilitas yang sudah di-spill oleh Pak Tri ya, baik itu ruang perkuliahan, audit. Ada fasilitas-fasilitas lain atau tidak, Prof. Suparji, yang bisa mendukung perkuliahan di program studi S3 PEP UNESA ini? Iya Mas, jadi fasilitas yang umum biasalah ruang kelas, ruang belajar mandiri. Kalau S3 itu memang syaratnya harus ada ruang belajar mandiri. Jadi di sayap sebelah kiri gedung itu lantai 2 kita sediakan satu ruangan belajar mandiri. Ya jadi satu mahasiswa bisa dapat satu meja untuk belajar mandiri. Memang itu syaratnya S3. Kemudian yang kedua bahwa PEP itu seperti saya makan Pak Tri tadi bahwa ciri khususnya kita itu adalah penggunaan IT. Baik. Ya, sehingga kita menyediakan satu ruangan laboratorium komputer untuk pengolahan data dalam rangka menggunakan IT, evaluasi dan penilaian. Gitu. Kemudian fasilitas lainnya ya biasalah kita ada wifi, ada perpus, ada macam-macam itu seperti pada umumnya. Tapi yang khusus S3 PEP itu adalah tadi. Satu adalah ruang komputer, yang kedua adalah kelas belajar mandiri karena S3. Kemudian saya tambahkan Mas bahwa di Indonesia itu S3 PEP itu baru ada 2. Se-Indonesia. 3-nya yang di Indonesia. Satu di UN. Pertama itu di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kedua di Universitas Negeri Jakarta. Dan yang ketiga di Universitas Negeri Surabaya. Baru 3 ini yang ada di S3. Tapi kalau S2-nya masih ada selain Jakarta, Jogja, Surabaya masih ada ujung Makassar dan Undiksa Bali. Itu aman saya. Program studi PEP ketiga di Indonesia. Betul, ya, betul. Yang ada di Universitas Negeri Surabaya dan akan dibuka pada ajaran baru 2024-2025. Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi S3 penelitian dan evaluasi pendidikan di Universitas Negeri Surabaya, sangat terbuka lebar kesempatannya ya. Kemudian untuk teman-teman yang ingin mengakses informasi lebih lanjut tentang program studi PEP UNESA, bisa mengunjungi websitenya kah? Seperti apa? Jadi kalau untuk pendaftaran mungkin bisa melihat di www.admisi.unesa.ac.id. Jadi di sana sudah jelas, bahkan bukan hanya untuk ini tapi seluruh UNESA bisa dilihat ya, mulai sudah pada tanggal 8 Maret yang lalu ya, yang 8 Maret yang lalu sudah mulai dibuka. Pokoknya buka aja admisi.unesa.ac.id, maka di sana akan banyak informasi terutama berkaitan dengan program studi salah satunya S3 PEP. Luar biasa. Jadi teman-teman bisa mengakses satu pintu di admisi.unesa.ac.id terkait pendaftaran, biaya mungkin sudah terinci di situ juga ya. Biaya, kuota dan lain sebagainya ya. Langsung kunjungi
website admisi.unesa.ac.id atau bisa langsung jalan-jalan ke kampus Unesa Lidah Wetan ya, melihat gedungnya yang luar biasa, sangat representatif untuk perkuliahan begitu. Nah, mengakhiri perbincangan kita kali ini, silahkan untuk memberikan closing statement-nya satu-satu saja dari Pak Hermanto dulu terkait program studi PEP di Universitas Negeri Surabaya. Silahkan Pak Hermanto. Oke. Saat ini setiap lembaga, setiap program, kegiatan dan lain-lain selalu akan ada namanya evaluasi. Selalu ada namanya penelitian untuk improvement berkelanjutan. Untuk itu maka kehadiran S3, penelitian dan evaluasi pendidikan mutlak diperlukan. Silakan bergabung dengan program studi kami di Sekolah Pasca Sarjana S3 Pendidikan, penelitian dan evaluasi pendidikan UNESA. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Hermanto. Prof. Suparji silahkan. Oke, terima kasih Mas. Jadi kalau tadi saya sampaikan itu adalah prodi S3 PEP yang ketiga di Indonesia, maka itu adalah prodi pertama S3 PEP yang mempunyai peminatan psikometrika komputasi. Jadi kita peminatannya ada 3, ada evaluasi pendidikan, ada penilaian hasil belajar, dan ada psikometrika komputasi. Ini di UNJ dan UNJ belum ada, baru di UNESA. Sehingga bergabunglah, karena kalau dulu saya kuliah itu jadul ya, belum mengenai IT, evaluasi. Tapi sekarang ini dengan peminatan ini full IT, semua aplikasi evaluasi insya Allah akan diberikan di prodi ini. Gitu Mas. Luar biasa. Salah satu keunggulan dari S3 PEP UNESA. Ya. Pak Tri silahkan. Oke, jadi statement terakhir, closing statement, jangan takut masuk S3 PEP. Ya. Jadi kita nanti berkembang bersama dengan pemahaman digital literasi, kemudian berbagai macam software, misalnya SPSS, ya, kemudian WinStep, dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan masih ditambah lagi dengan virtual lab yang lain. Saya kira itu, monggo masuk ke S3 PEP bersama kita. Nah, monggo masuk bersama di program studi PEP Universitas Negeri Surabaya dan bergabung menjadi bagian dari Sivitas Akademika Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih Pak Hermanto, Prof. Suparji dan juga Pak Tri yang luar biasa hari ini memberikan informasi ke teman-teman para KC People yang ingin melanjutkan studi S3, penelitian dan evaluasi pendidikan. Untuk KC People semuanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Share video ini untuk update informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Saya Mufti Alfarabi pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.